apakah tauhid uluhiyah itu? Baik, ini sudah kita sampaikan ketika kita membahas tentang iman kepada Allah, dan bahwasanya iman kepada Allah ini mencakup beriman dengan rububiyah Allah, beriman dengan uluhiyah Allah, dan beriman dengan nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Untuk tauhid uluhiyah, maka al-uluhiyah ini diambil dari kata al-ilaha atau al-uluhah yang artinya adalah ibadah. Tauhidul uluhiyah maksudnya adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah. Ifradullah bil ibadah. Tauhid artinya adalah mengesahkan. Ya, maka tauhidul uluhiyah artinya adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah, yaitu menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang diibadahi. Apa yang kita lakukan berupa ibadah, maka yang kecil maupun yang besar semuanya diserahkan kepada Allah SWT. Doa, meminta pertolongan, bernadar, menyembelih, salat, puasa, ya, istighatsah, meminta pertolongan, isti'adzah, meminta perlindungan, dan ibadah-ibadah yang lain dengan berbagai jenisnya, berbagai macamnya, yang diucapkan maupun yang ada di dalam hati ataupun yang dilakukan oleh anggota badan, maka diifradkan ya hanya kepada Allah, yang mengesahkan Allah dalam ibadah. Inilah dimaksud dengan tauhidul uluhiyah. Ya, dan sudah kita sampaikan bahwasanya tauhidul uluhiyah ini adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, untuk beribadah kepadaku. Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan illa liyuwahhidun, kecuali untuk mengesahkan aku dalam ibadah. Menunjukkan bahwasanya tujuan utama kita diciptakan oleh Allah adalah untuk mewujudkan tauhidul uluhiyah. Dan ini adalah sebab kenapa dahulu para rasul diutus oleh Allah SWT. Tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk mendakwahkan tauhidul uluhiyah. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, apa yang mereka ucapkan, an i'budullah wajtanibut taghut, supaya kalian menyembah kepada Allah dan supaya kalian menjauhi taghut. Diturunkan kitab-kitab, ya, Al-Quran, Injil, Taurat, dan seterusnya, semuanya adalah untuk, ya, isinya adalah tentang tauhidul uluhiyah, mengesahkan Allah di dalam, ya, di dalam ibadah. Maka tauhidul uluhiyah ini adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah, dan dia adalah hikmah kenapa diutus para rasul alaihi wassalam. Ya, adapun tauhidur rububiyah, maka ini adalah sesuatu yang fitrah. Ya, fitrah manusia meyakini rububiyah Allah. Apa yang dimaksud dengan rububiyah Allah? Meskipun ini bukan yang ditanyakan, tapi sangat erat hubungannya dengan apa yang ditanyakan. Tauhidur rububiyah mengesahkan Allah di dalam pekerjaan Allah SWT. Ya, Rabba, yurabbi, tarbiyah maksudnya adalah memelihara. Ya, maka tauhidur rububiyah mengisahkan Allah di dalam sifat-sifat rububiyahnya. Ya, mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Apa hubungannya dengan tauhidul uluhiyah?
keyakinan kita tentang rububiyah Allah, ya, ini mengharuskan kita untuk mengesahkan Allah di dalam ibadah kita. Jadi tauhidur rububiyah yastalzimu tauhid al-uluhiyah. Ya, mengesahkan Allah di dalam rububiyah ini mengharuskan mengesahkan Allah di dalam uluhiyahnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil." Itulah Rabb kalian, itulah Allah, Rabb kalian. La ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Khaliqu kulli syai', Dialah yang menciptakan segala sesuatu, fa'budu, maka hendaklah kalian menyembah kepada Allah saja. Setelah Allah mengabarkan bahwasanya Allah Dialah yang khaliqu kulli syai', Allah mengatakan fa'budu, hendaklah kalian menyembah kepada Allah saja. Maka inilah secara ringkas ini masuk dengan tauhid al-uluhiyah. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa dipahami oleh penanya dan juga para pemirsa yang lain. Nah,